jamaah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema tradisi menjelang puasa sunnah atau bid'ah. Masya Allah tadi masih ada nih yang belum dibahas nih. Saya masih penasaran tadi Ustaznya belum sempat jawab. Saya mau tanyanya ke Habib deh. Habib mohon izin Habib izin bertanya. Kita tahu ya setiap orang, setiap keluarga gitu ya di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia ini punya tradisi masing-masing, punya kebiasaan masing-masing. Nah kalau saya kebiasaannya itu suka biasanya bersih-bersih bahkan dibilangnya kata mama saya itu mandi bersih gitu. Nah sebenarnya ini yang pengen saya tanyain kalau misalnya kita menyambut Ramadan dengan yang istilahnya dibilang mandi bersih itu termasuk sunnah atau bid'ah Habib mohon penjelasannya. Ini masalahnya mandi itu emang ada yang gak bersih? Iya ya namanya mandi pasti bersih ya harusnya ya. Nah ini pengen dijelaskan. Ini karena spesifik mau menjelang Ramadan nih mandi bersihnya gimana nih. Mandi wajib atau mandi hadas? Nah ini dia perlu. Ini atau mandi sunnah atau apa nih? Mandi sunnah atau apa ya pokoknya kita cuma biasanya mandi bersih aja menjelang Ramadan gitu. Nah ini mohon penjelasannya. Ya silakan Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mandi untuk menyambut bulan Ramadan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak ada hadis yang mengatakan besok Ramadan hari ini harus mandi. Belum ada hadisnya. Dan tidak ditemukan sampai hari ini. Tapi apabila orang tersebut senang dan gembira masuknya bulan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan. Dia senang, dia gembira, dia rindu Ramadan. Mau bangun malam di bulan Ramadan, mau berpuasa di bulan Ramadan. Yang tadi Ustaz Sam bilang isinya mau ibadah semuanya di bulan Ramadan. Maka sah saja, gak apa-apa bismillah. Dia mau mandi, dia mau bersih-bersih, dia mau gunting kuku semuanya. Dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk daripada adat istiadat atau kebiasaan atau prasangka baik atau keinginan baik untuk menyambut hari yang besar. Untuk menyambut bulan yang besar. Bulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau mandinya dikeramatkan, ada unsur syiriknya, maka ini yang berbahaya. Maka ini yang harus berhati-hati. Karena apa? Dampaknya bisa fatal. Apalagi mandinya bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Ikhtilat, terjadi sebuah hal-hal yang mudarat di dalamnya. Ini yang berbahaya. Terus mandi apa saja sih yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah mandi hari raya dan mandi sholat Jumat. Dalam hadis dijelaskan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yagtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mandi itu adalah pada hari fitri dan pada hari Idul Adha. Dan juga yaumul Jumat sebelum sholat Jumat itu pada bergegas-gegas siap-siap mandi dulu mau sholat Jumat. Dan bahkan ada ulama yang mewajibkan untuk mandi dulu baru sholat Jumat. Dan menurut mazhab Imam Syafi'i sunnah yang dilakukan untuk mandi dulu dan sholat Jumat. Oleh karena itu kita harus paham nih mana yang diwajibkan, mana yang disunahkan, mana yang dapat pahala besar. Terus apa lagi? Yang kedua, mandi ketika ihram untuk haji dan umroh. Jadi kalau misalkan kita mau haji, mau umroh, kita mau pakai pakaian ihram, itu mandi dulu. Ada niatnya dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mandi ketika memasuki kota Mekah. Jadi Rasulullah SAW biasa sebelum masuk kota Mekah, itu mandi dulu baru masuk ke kota Mekah. Jadi mampir kemana, ya kan mandi dulu. Sayyidina Umar pun mengikutinya, Sayyidina Abu Bakar pun mengikutinya. Dan mengikuti daripada kebiasaan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan apalagi, yang keempat, mandi ketika sadar dari pingsan. Jadi Rasulullah SAW ketika mau menjadi imam sholat subuh pada waktu itu, ada riwayat juga menjelaskan mau jadi imam pada waktu sholat Isya, yang dimana sahabat semua pada nunggu Rasulullah SAW ditungguin nih Rasulullah, nggak lama lagi Rasulullah keluar pingsan, ya kan? Karena dalam keadaan sakit, sampai digantikan sama Abu Bakar. Pingsan Rasulullah minta dibasuh, akhirnya memandikan badannya, habis itu mau berangkat lagi pingsan lagi, ya kan? Maka Rasulullah SAW ngambil lagi, mandi lagi, maka nggak kuat Rasulullah, akhirnya Abu Bakar menjadi imam pada waktu itu karena Rasulullah dalam keadaan sakit. Jadi intinya adalah ketika pingsan sadar, ya kan, maka dia mandi. Terus apa lagi yang kelima? Yang kelima adalah mandi ketika mengulangi daripada jimanya. Terus apa lagi? Mandi ketika sholat bagi wanita istiadah. Jadi kalau wanita istiadah, dia tahu dia darahnya darah kotor, dia mandi, ya kan, dia baru sholat. Baik. Jadi itu mandi-mandi yang memang disunahkan dan sudah jelas gitu. Betul. Ya hukumnya. Jadi kalau misalnya mandi wajib? Yuk, wajib dong. Karena judulnya wajib. Betul. Mandi nifas? Wajib. Mandi haid? Wajib. Mandi berhubungan?
Wajib. Nah, Nah, jadi kita tahu ya membedakan mana adat istiadat, mana yang memang disunahkan dan wajib gitu. Masya Allah, alhamdulillah nih nambah ilmu baru. Sekarang kita akan lanjutkan nih, saya mau ke Ustadz Syam. Ustadz mohon izin nih. Iya. Kita selama bulan Ramadan kan kita akan menjalani ibadah 1 bulan penuh. Nah tadi kita juga mulai dapat pencerahan gitu ya. Kita tahu mana yang memang disunahkan oleh Rasul. Nah yang pengen kita tanyain sebenarnya Rasulullah bersama sahabat gitu ya. Sebelum menjelang bulan suci Ramadan apa sih yang biasanya dilakukan atau misalnya tradisi yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat. Kita pengen tahu, mohon penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Bismillah, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami melakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahi masya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau berbicara tentang baginda Nabi SAW, Nabi itu hidupnya subhanallah. Jadi memang percontohan Nabi uswatun hasanah. Nabi adalah role model kita yang memang harus kita ikuti bagaimana baginda Nabi SAW menjalani hari-harinya. Termasuk bulan Ramadan itu hadiah khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Nabi Musa pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah riwayat untuk biarlah saya ya Allah engkau ciptakan sebagai manusia biasa, yang penting saya menjadi umatnya Muhammad. Saking pengennya ketemu dengan bulan suci Ramadan. Jadi tradisi apa sih biasanya dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat sebelum menjelang masuk bulan suci Ramadan? Jadi sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu warda, beliau berkata bahwa Nabi SAW terbiasa di akhir bulan Sya'ban untuk mengumpulkan kami di masjid. Jadi tradisinya berkumpul di masjid. Ya walaupun memang tidak dikumpulkan pun para sahabat udah ngumpul di masjid. Salat berjamaah tiap hari gitu kan. Berkumpul di masjid, lalu baginda Nabi SAW ada satu khutbah di akhir Sya'ban yang sering sekali beliau ungkapkan kepada kami. Yaitu beliau bersabda, wahai umatku, wahai para sahabatku, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Bulan yang mana di dalamnya ada satu malam di mana ketika beribadah di dalamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan di mana di dalamnya jikalau kalian beribadah sunnah maka bernilai ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Jikalau kalian beribadah fardu maka bernilai 70 kali lipat di luar bulan Ramadan. Wahai sahabatku sekalian, jikalau bulan ini telah datang kepada kalian, telah datang bulan Ramadan ini kepada kalian, maka barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang lain, maka dia diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan daripada api neraka. Wahai sahabatku sekalian, telah datang bulan suci Ramadan. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak semua dari kami mampu memberi makan kepada orang lain. Maka Nabi SAW bersabda, berilah makan walaupun hanya sepotong biji kurma. Subhanallah, sepotong kurma gitu. Bukan sebiji kurma tapi sepotong kurma. Subhanallah, banyak orang yang mampu belanja di dunia, beli minyak goreng gitu ya. Beli yang lainnya, beli sembako, beli ini. Tapi tidak mampu untuk membeli surga. Walaupun surga itu murah harganya hanya dengan sepotong biji kurma. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan tradisi baginda Nabi SAW itu apa? Satu, berkumpul dengan para sahabat. Yang kedua, mengingatkan akan keutamaan Ramadan. Ya, jadi banyak di antara kita melakukan tradisi yang lain tapi tidak saling mengingatkan tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Maka mengingatkan tradisi atau mengingatkan kebiasaan di bulan suci Ramadan itu yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ada riwayat mengatakan setelah diingatkan seperti ini barulah mereka saling menyapa, saling silaturahim, saling memohon maaf. Agar apa? Agar tidak ada lagi sangkutan sesama manusia sebelum masuk bulan suci Ramadan. Hadis ini menurut para perawi adalah, menurut ahli hadis adalah hadis yang bersanad lemah. Walaupun demikian ada 25 perawi yang lain, periwayat yang lain mengatakan hadis ini sahih. Jadi walaupun kedengaran ada yang melemahkan hadis ini, akan tetapi ini tetap tradisi yang sangat baik. Bukankah kita sebelum masuk Ramadan ada yang disebut dan tarhib Ramadan, belajar dulu. Kalau kita mau gimana maksimal Ramadannya, ya belajar dulu sebulan bulan suci Ramadan. Tradisinya Rasulullah saling mengingatkan akan kebaikan di bulan suci Ramadan. Allahu ta'ala a'lam. Waduh, Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya ya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik jamaah, Alhamdulillah. Nah sekarang nih saatnya kita memberikan kesempatan jamaah untuk insya Allah pertanyaannya akan dijawab oleh guru-guru kita dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
Masya Allah, Alhamdulillah nih udah ada pertanyaan yang sudah dipilih oleh tim Islam itu Indah. Ini ada pertanyaan dari Instagram @muhammad_irwansyah 0504. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kan kita di suku Bugis Makassar ada tradisi menjelang bulan puasa yang kita kenal dengan Asuro baca. As-suru baca. Oh, Asuro baca. Nah, apakah itu termasuk bid'ah, Ustadz? Dan bagaimana hukumnya? Ah, pas banget di sini ada orang Bugis, ada orang Makassar. Boleh langsung dijawab, Ustadz Maulana. Baik, silakan. saya langsung jawab dengan tausiah ya. Di sini Habib dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Senang rasanya ada tradisi-tradisi yang luar biasa. Yang menjadi syiar. Sekali lagi, yang menjadi syiar. Kalau dijadi syariat, itu baru bid'ah. Tapi kalau jadi syiar, aman. Apalagi yang namanya tradisi yang membuat orang makan bersama. Kalau di Aceh patungan beli sapi, baru dagingnya dibagi-bagi untuk malam pertama Ramadan. Ini luar biasa. Kalau di daerah kami Sulawesi Selatan, Bugis Makassar, itu biasa ada namanya masuruk baca, asuruk baca. Itu ada dua bahasa. Masuruk baca kalau Bugis, asuruk baca pun Makassar. Itu artinya apa, Ustadz? Sama-sama. Oh, samanya. Membaca doa. Dalam hal ini membaca doa yang ditujukan untuk orang yang sudah meninggal disertai dengan bersedekah makanan. Nah, apanya yang sampai? Membuat makapara. Buat ada tempat nampang, terus ada makanan banyak di situ. Ini buat bapakku, ini buat ibuku. Nah, apanya yang sampai? Bukan makanannya. Karena makanannya sampai di mulutnya Mikdad. Sampai di mulutnya kita. Nah, itu makanannya. Tapi pahala memberi makannya larinya ke orang yang sudah meninggal. Jadi diniatkan pahalanya. Kata Nabi, apa salahnya seorang anak bersedekah? Dia niatkan untuk pahala orang tuanya. Dia dapat, anaknya pun dapat. Maka dalam hal ini adalah pahala, bukan amal. Jadi jangan pernah mengharam-haramkan. Tidak ada hadisnya. Kamu jangan bilang tidak ada hadisnya. Jangan sampai kau tidak pernah baca hadis. Kan hadis ribuan. Baru 5 hadis yang dibaca. Biblia tidak ada hadisnya. Nah, ingat ya. Bersedekah untuk apa? Untuk pahalanya. Apanya dia? Pahalanya. Apalagi gini, ziarah kubur tadi kan di segmen sebelumnya. Betul. Mau ziarah kubur. Tapi tidak ada waktu, tidak tempat karena jauh. Maka bersedekahlah. Biasanya kita beli Quran, masukkan di masjid. Ada juga, ingat sedekah yang paling cepat sampai pahalanya adalah sedekah makanan. Wow, bayangkan memberi makan orang. Sampai masuk ke tulangnya, sampai bisa sholat. Habib ya. Bisa sholat, bisa puasa, bisa ngaji. Maka pahalanya dapat pula buat kita. Inilah luar biasanya. Maka orang-orang yang dirindukan surga adalah siapa? Talil Quran wa abisi lisan wa mutilimil jihan wa saimi fi shahr Ramadan. Maka ini luar biasa. Wah, dirindukan surga loh. Yang memberi makan orang yang lapar. Dan enaknya salah satu tadi sudah dibahas oleh Habib. Yakni bagaimana senang dengan datangnya Ramadan. Ini makanya saya juga heran. Banyak orang yang bidak. Dosa-dosa masuk neraka. Jangan kasihan. Ulama-ulama dulu itu bagaimana caranya menyambut Ramadan. Menggembirakan orang untuk berdakwah lewat praktek. Jangan dijatuhkan semangat mereka. Itu luar biasa. Aduh saya dukung banget. Karena enak banget malam pertama Ramadan. Terus banyak makanan. Saya sebagai ustaz disuruh baca. Enak itu. Kita bahkan dibungkuskan kan. Betul. Ya Allah. Bisa tuh dipakai buat sahur. Ya, Masya Allah. Jadi apa salahnya? Mereka berniat ayo doakan kok siang orang tua. Betul bagus. Ustaz, yang namanya malam pertama pasti enak. Enak. Waduh, itu pembahasan. Ustadz Maulana mohon izin, ini kebetulan sebentar lagi kan bulan puasa. Nih Habib sebentar lagi kan bulan puasa. Udah pegang aja dulu Habib, Ustadz Syam. Nah, apa nih? Pas banget nih bulan puasa. Undangan nikah siapa nih? Bukan nikah, astagfirullah. Ada Gisel. Bukan ya. Astagfirullah. Jangan mancing-mancing ya. Astagfirullah. Habib, lihat dong isinya. Berani banget. Nah, buka dong. Nah ini kan ini tuh undangan tahlilan. Biasanya kan kalau menjelang puasa kan orang-orang biasanya ada yang suka mengadakan tahlilan gitu. Oh iya. Sama kan undangannya? Sama Ustaz. Tapi ini ngomongin undangan tahlilan pas banget sama tema kita hari ini. Ini ngomong-ngomong ini sebenarnya masuknya ke dalam sunnah atau bid'ah ya?
Mau dijawab dong guru-guru. Ya gimana nih, aduh jamaah, saya jadi takut nih kalau Ustadz Maulana udah gini nih. Aduh kayaknya salah nih sama apa yang saya lakukan nih. Ya udah deh kalau gitu nanti insya Allah setelah ini akan dijawab sama guru-guru kita ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ini apa?